Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan metode pembelajaran IPS SD. Adapun anggotanya, yang pertama Lutfi Fauziah, yang kedua Via Hairunisa, dan yang ketiga saya Cita Azmi Hairunisa. Selamat menyaksikan. Baik, saya Via Hairunisa dengan NIM 1901872 akan memaparkan materi mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya dikenal dengan teaching approach atau learning approach atau teaching and learning approach. Pendekatan pembelajaran merupakan seperangkat asumsi dan cara pandang mengenai proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran meliputi kegiatan belajar, kegiatan mengajar, interaksi, hingga evaluasi. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Majid tahun 2005 bahwa pendekatan pembelajaran merupakan seperangkat asumsi tentang belajar dan mengajar. Pendekatan pembelajaran ini masih bersifat umum atau general, masih bersifat teoritis atau paradigma, serta masih berupa cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga belum bisa diterapkan secara langsung ke dalam pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam IPS ada dua. Pendekatan pembelajaran yang pertama adalah pendekatan pembelajaran tradisional. Dalam pendekatan pembelajaran tradisional, guru cenderung menggunakan metode yang relatif tetap. Selain itu, dalam proses pembelajarannya pun terpusat kepada guru, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran tradisional merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana proses pembelajarannya itu terkesan teacher-sentris atau terpusat kepada guru. Ya, dalam pendekatan pembelajaran tradisional ini peran guru sangat dominan, sehingga peran siswa dalam kelas pun kurang aktif dan cenderung lebih pasif. Selain itu, hasil belajar yang diperoleh oleh siswa pun menjadikan wawasannya kurang berarti karena bersifat verbalistik. Adapun ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran tradisional, yang pertama adalah dalam proses pembelajaran, guru cenderung memberikan informasi yang bersifat faktual dibanding dengan memberikan permasalahan-permasalahan kepada siswa. Yang kedua, informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran bersifat one-way traffic atau bersifat satu arah, yaitu hanya terjadi dari guru kepada siswa. Kemudian ciri yang ketiga, dalam proses pembelajaran guru cenderung melakukan indoktrinasi. Maksudnya, jadi guru kurang memberikan kebebasan atau kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Jadi, guru yang menganut pendekatan pembelajaran tradisional ini menganut prinsip jawaban yang paling benar. Seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu informasi atau materi yang diberikan guru kepada siswa itu lebih menekankan pada aspek kognitifnya saja tanpa memperhatikan atau menanamkan aspek afektif maupun psikomotor. Ya, ini dapat terlihat ya dari poin-poin ini sebelumnya. Jadi, dalam pendekatan pembelajaran tradisional ini yang terjadi hanya transfer materi atau transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga hal tersebut hanya menekankan pada kemampuan kognitif siswa saja tanpa menanamkan aspek afektif maupun psikomotornya. Kemudian, ciri yang kelima adalah baik strategi, metode maupun teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat tunggal. Jadi hanya itu-itu saja yang digunakan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran tradisional ini kurang memperlihatkan CBSA yang tinggi. Jadi dari poin-poin tadi yang sudah saya sebutkan, sudah sangat jelas bahwa pendekatan pembelajaran ini kurang memperlihatkan CBSA yang tinggi. CBSA adalah cara berpikir siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pendekatan pembelajaran inquiry. Pendekatan pembelajaran inquiry dapat dikatakan sebagai kebalikan dari pendekatan pembelajaran tradisional. Karena dalam pendekatan pembelajaran inquiry ini, proses pembelajaran didominasi oleh siswa atau terpusat pada siswa. Jadi dalam proses pembelajarannya itu, siswa berusaha untuk mencari dan menemukan sesuatu yang baru, sehingga sesuatu yang baru itu diperoleh sebagai hasil belajar mereka.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran inquiry ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana dalam proses pembelajarannya itu terkesan student centris atau terpusat kepada siswa. Peran guru dalam pendekatan ini hanya sebagai motivator dan fasilitator. Dengan menggunakan pendekatan inquiry, suasana kelas dapat menjadi lebih hidup. Adapun ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran inquiry, yang pertama adalah dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak memberikan permasalahan-permasalahan kepada siswa, yang kemudian permasalahan tersebut bisa dianalisis atau dianalisa oleh siswa, yang kemudian siswa pun dapat mencari alternatif atau pemecahan dari masalah tersebut. Yang kedua, interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran bersifat multi arah. Jadi, interaksi dan komunikasinya bisa terjadi dari siswa kepada guru, dari guru kepada siswa, maupun dari siswa kepada siswa. Kemudian ciri yang ketiga, guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kritis. Ya. Jadi, dalam hal ini, guru tidak menganut prinsip jawaban paling benar. Apapun jawaban siswa itu akan dihargai oleh guru karena siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpikir secara kritis, sehingga siswa pun tidak merasa takut salah. Ciri yang selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materinya itu tidak hanya yang menekankan pada aspek kognitifnya saja atau pada aspek pengetahuannya saja, tapi guru juga menanamkan sikap dan melatih keterampilan-keterampilan praktis yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, ketika guru memberikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa, maka ketika ada yang menyampaikan pendapat, penanaman sikapnya yaitu seluruh siswa harus mendengarkan siswa yang sedang menyampaikan pendapatnya, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kemudian keterampilan praktisnya yaitu siswa dilatih untuk bisa mengemukakan pendapatnya secara percaya diri. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu baik strategi, metode maupun teknik pembelajarannya itu lebih bervariatif. Ini sudah jelas karena ketika guru akan memberikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa, baik itu secara kelompok, maka guru di awal pembelajaran itu akan memberikan pengarahan yang akan dijadikan bekal oleh siswa. Kemudian setelah itu akan terjadi tanya jawab dan banyak tanggapan-tanggapan dari siswa lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran inquiry ini memperlihatkan kadar CBSA yang tinggi. Ini sudah jelas karena dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa kadar cara berpikir siswa aktifnya itu cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah pendekatan penyajian materi yang dituangkan dalam kurikulum. Karena metode, teknik, maupun pendekatan apapun yang akan digunakan dalam pembelajaran itu banyak ditentukan oleh pendekatan penyajian materi ini. Adapun pendekatan penyajian materi yang dituangkan dalam kurikulum, yang pertama adalah pendekatan integrated atau pendekatan terpadu. Karena pada pendekatan ini materi IPS dalam kurikulum itu dituangkan secara terpadu. Jadi ciri-ciri atau nama dari disiplin ilmu-ilmu sosial itu sudah tidak terlihat lagi, melainkan sudah terpadu dalam satu pokok bahasan. Contoh sederhananya seperti pokok bahasan itu contohnya lingkungan keluarga. Nah, dalam pokok bahasannya memuat konsep sejarah seperti silsilah keluarga, itu kan konsep sejarah. Kemudian bisa juga jarak dari rumah ke sekolah, itu konsep geografi. Atau bagaimana cara menabung atau hidup hemat di keluarga, itu kan konsep ekonomi. Serta bagaimana menjalin hubungan yang harmonis sesama keluarga. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan plug-in. Dalam pendekatan ini, materi
materi IPS dalam kurikulum seolah-olah terpadu, tapi dalam pelaksanaannya itu terpisah. Jadi begini teman-teman, contohnya dalam kurikulum 1994 di mana pengetahuan sosial dan sejarah itu diwadahi oleh IPS. Mereka sama-sama diwadahi oleh IPS, namun dalam pelaksanaan pembelajarannya itu secara terpisah. Jadi ketika guru menjelaskan materi pengetahuan sosial itu tidak akan menyinggung tentang sejarah, namun sejarah akan dibelajarkan kepada siswa di luar jam pelajaran yang pengetahuan sosial. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan spiral. Dalam pendekatan spiral, materi IPS dalam kurikulum disajikan dimulai dari lingkungan yang dekat dan sempit, kemudian meluas ke lingkungan yang lebih jauh, dan semakin lama semakin mendalam. Pada pendekatan ini pun antara materi yang satu dengan materi yang lainnya saling berhubungan erat. Dan akan terjadi pengulangan materi. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan Expanding Community Approach atau ECA. Pada pendekatan ini, materi IPS dalam kurikulum diorganisasikan dimulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit, kemudian menuju kepada lingkungan masyarakat yang lebih jauh. Namun, dalam pendekatan ECA ini tidak terjadi pengulangan materi. Yang selanjutnya, pendekatan flashback. Pendekatan flashback ini berlaku untuk pelajaran sejarah, di mana guru menerangkan dari masa sekarang menuju ke masa lalu. Contohnya, guru menerangkan masa kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian mundur menerangkan masa pendudukan Jepang, kemudian mundur lagi menerangkan tentang masa pendudukan Belanda di Indonesia sampai ke zaman purba atau zaman kuno. Namun pada saat ini pendekatan flashback ini sudah tidak digunakan lagi. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan periodisasi. Pendekatan ini juga berlaku untuk pelajaran sejarah. Namun pada pendekatan periodisasi ini, guru menerangkan dari masa lalu menuju masa sekarang. Contohnya, guru menerangkan tentang sejarah dimulai dari zaman purba menuju ke zaman peran kemerdekaan yang disajikan berdasarkan periode-periode tertentu, sehingga materi pelajaran yang disampaikan itu tersusun secara sistematis dan tidak akan terjadi tumpang tindih antar materi dari satu periode ke periode yang lainnya. Selain pendekatan yang telah dikemukakan sebelumnya, pendekatan pembelajaran serta pendekatan penyajian materi dalam kurikulum, adapun pendekatan yang diterapkan di beberapa negara besar seperti di negara Amerika Serikat. Yang pertama adalah pendekatan citizenship transmission. Pada pendekatan ini, pendidikan IPS atau pembelajaran IPS ditujukan agar siswa menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar pun materinya itu yang disajikan lebih banyak menggunakan materi kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan social science. Pada pendekatan ini, materi IPS dalam kurikulumnya disajikan lebih banyak materi yang dapat menuntut siswa agar bisa atau mampu berpikir secara kritis dan ilmiah layaknya seorang ahli sosial. Jadi, siswa itu dituntut agar bisa berpikir secara atau berdasarkan struktur ilmu-ilmu sosial. Sehingga dengan cara berpikir seperti itu diharapkan siswa dapat mengumpulkan
data atau informasi sehingga siswa dapat menyimpulkan dan mendapatkan generalisasi. Kemudian pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan inquiry reflektif. Pada pendekatan ini, siswa berusaha untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru berdasarkan pengalaman belajar, di mana kegiatan penelitian tersebut didasarkan atas rasa keingintahuan siswa yang tinggi. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, mereka berusaha untuk merefleksikannya pada kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, saya Lupi Paujia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode. Menurut Asy'ari, metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh guru dalam proses belajar mengajar agar siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Sedangkan menurut Setiawan, metode pembelajaran merupakan bagian utuh dari proses pengajaran dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode. Yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai, kedua keadaan siswa, ketiga bahan pengajaran, keempat situasi belajar mengajar, dan yang kelima yaitu fasilitas yang tersedia. Dengan begitu, metode pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, metode pembelajaran IPS dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertama, metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di dalam kelas, dan yang kedua yaitu interaksi edukatif yang berlangsung di luar kelas. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa metode interaksi edukatif di dalam kelas. Yang pertama yaitu metode ceramah. Menurut Wina Sanjaya, metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat melihat ada 3 unsur penting dalam metode ceramah. Yang pertama, adanya sekelompok siswa yang akan menerima informasi secara lisan. Yang kedua, seorang guru yang bersiap memberikan informasi secara lisan. Dan yang ketiga, terdapat sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh guru kepada sekelompok siswa secara lisan. Dalam metode pembelajaran ceramah, guru dituntut untuk aktif berbicara. Sehingga dalam pembelajaran perlu diperhatikan ketika menggunakan metode pembelajaran ceramah. Yang pertama, guru harus memiliki keterampilan berbicara untuk menjelaskan materi pembelajaran. Karena ketika guru memiliki keterampilan berbicara, maka siswa akan dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, guru harus memiliki keterampilan menggunakan alat bantu instruksional untuk menunjang proses metode ceramah. Selanjutnya, metode ceramah lebih tepat digunakan dalam pembelajaran IPS bila proses pembelajaran dalam kondisi tertentu. Misalnya, pertama, tujuan pengajaran untuk menyampaikan informasi baru. Kedua, isi pembelajaran bersifat asing. Ketiga, isi pembelajaran harus diorganisasikan dan disajikan dalam cara khusus untuk kelompok tertentu. Keempat, dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran IPS. Kelima, isi pelajaran tidak untuk diingat dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah sebagai pengantar penggunaan metode yang lain. Lalu yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Dengan begitu, suasana kelas akan terasa lebih hidup karena terjadi interaksi timbal balik. Ada beberapa alasan mengapa seorang guru menggunakan metode tanya-jawab, yaitu yang pertama, untuk membangkitkan atau menimbulkan keingintahuan siswa terhadap isi permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang kedua, yaitu membangkitkan, mendorong, dan membimbing proses berpikir sistematis, kreatif, dan kritis pada diri siswa. Yang ketiga, yaitu untuk membangkitkan keterlibatan mental siswa
dengan menjawab pertanyaan dalam proses belajar mengajar sehingga mewujudkan cara belajar siswa aktif. Dan yang keempat yaitu untuk memberikan kesempatan pada diri siswa mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya. Lalu yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah, baik berupa pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas atau dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran IPS. Kelebihannya yaitu untuk merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Ketiga, memperluas wawasan serta hasil diskusi lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat sendiri karena melibatkan pemikiran bersama. Sedangkan kekurangan metode diskusi yaitu tidak mudah menentukan atau mencari masalah yang akan didiskusikan. Kedua, pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang dan diskusi seringkali didominasi oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Lalu yang keempat ada metode penugasan. Metode penugasan dalam pembelajaran IPS adalah suatu penyajian materi pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan suatu kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang telah dikerjakannya. Ada beberapa jenis tugas yang bisa diberikan. Yang pertama dapat berupa tugas membuat rangkuman materi pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, lalu tugas melaksanakan observasi ke lapangan, tugas membuat laporan hasil observasi, serta tugas untuk mengadakan latihan-latihan keterampilan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode penugasan, kelebihannya yaitu relevan dengan prinsip cara belajar siswa aktif, dapat mengembangkan sifat mandiri pada siswa, dapat memperdalam materi pembelajaran, dapat merangsang kegairahan siswa, melatih tanggung jawab, serta mengembangkan kreativitas dan aktivitas siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu terkadang terjadi ketidakrelevanan antara tugas dengan materi pembelajaran, serta pengerjaan tugas kurang terkontrol jika dilakukan di luar jam pelajaran. Lalu yang kelima ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara belajar mengajar dengan menitik beratkan kepada interaksi antar anggota dalam suatu kelompok guna untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Penggunaan metode kerja kelompok bertujuan untuk memupuk kemauan dan kemampuan bekerja sama antar siswa dan meningkatkan perhatian siswa pada proses pembelajaran. Dalam metode kerja kelompok, guru berperan sebagai pengelola, pengorganisasian, pengamat, pengarah, pembimbing, pemberi saran, dan penilai atau evaluator. Ada beberapa penentu keberhasilan metode kerja kelompok, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Kedua, adanya interaksi yang positif dan kondusif di antara anggota kelompok. Ketiga, adanya pemimpin kelompok untuk mengatur kerjasama. Dan yang keempat yaitu mengetahui tingkat kesulitan materi atau tugas yang harus dikerjakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Cita Azmi Hairunisa dengan NIM 1905944 akan melanjutkan materi mengenai metode pembelajaran IPS SD. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan kegiatan pembelajaran yang sengaja dilakukan oleh guru dengan mempertunjukkan ataupun memperagakan suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup adanya proses dan juga prosedur. Kegiatan tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui media pengajaran yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan. Metode demonstrasi biasanya menggunakan sebuah alat peraga, di mana diharapkan siswa bisa lebih memahami materi yang sedang disampaikan dengan cara mengamati, melihat, ataupun mendengar secara langsung kegiatan yang sedang didemonstrasikan, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan optimal.
Adapun kelebihan dari metode demonstrasi yang pertama yaitu akan memberikan gambaran yang konkret dan juga pengalaman secara langsung kepada siswa, dan siswa akan turut serta berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya bertanya tentang kegiatan yang sedang didemonstrasikan. Adapun kelemahannya yaitu metode demonstrasi membutuhkan persiapan yang cukup lama dan matang, serta membutuhkan peralatan yang cukup banyak. Langkah-langkah yang bisa dilaksanakan apabila melakukan kegiatan demonstrasi, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, meliputi guru harus menyesuaikan terlebih dahulu metode dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus menganalisa peralatan dan juga waktu. Yang ketiga, guru harus melakukan uji coba terlebih dahulu. Dan yang keempat, guru harus merancang garis besar ataupun langkah-langkah yang akan didemonstrasikan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Guru harus menyiapkan bahan dan peralatan yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, guru akan memberikan atau harus memberikan suatu pengantar ataupun awalan mengenai kegiatan yang akan didemonstrasikan. Dan yang ketiga, guru akan memperagakan kegiatan demonstrasi tersebut disertai dengan penjelasan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tindak lanjut, yang meliputi pengevaluasian kegiatan demonstrasi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan demonstrasi tersebut pada materi selanjutnya. Adapun contoh kegiatan yang bisa didemonstrasikan yaitu hal sederhana yang biasa dilakukan di rumah, misalnya memasak air, menanam tanaman di pot, ataupun membuat kue. Untuk yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan logika untuk menyimpulkan pengamatan dari hasil percobaan. Adapun tujuan dari metode eksperimen itu sendiri dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama mengajarkan siswa untuk bisa menarik suatu kesimpulan dari data atau informasi yang telah mereka peroleh. Yang kedua, melatih siswa untuk bisa merancang, melakukan kegiatan eksperimen tersebut. Yang ketiga, untuk melatih daya berpikir siswa. Adapun untuk kelebihannya, yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa membuktikan suatu teori secara empiris melalui kegiatan eksperimen. Sedangkan untuk kelemahannya, kegiatan eksperimen memerlukan biaya yang cukup besar, waktu pembelajaran yang lama, dan persiapan yang cukup lama pula. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan apabila melakukan kegiatan eksperimen, yang pertama adanya tahap persiapan yang meliputi guru harus menentukan terlebih dahulu metode yang akan dieksperimenkan. Yang kedua, guru harus menganalisa waktu dan juga peralatan yang harus digunakan. Dan yang ketiga, guru harus mengadakan uji coba terlebih dahulu. Setelah itu, guru harus menyiapkan lembar kerja yang harus diisi oleh siswa setelah kegiatan eksperimen dilakukan. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Guru harus mendiskusikan terlebih dahulu kegiatan eksperimen apa yang akan dilaksanakan. Setelah itu, guru harus membimbing dan membantu kegiatan eksperimen siswa. Dan yang ketiga, membantu siswa dalam membuat laporan eksperimen tersebut. Yang terakhir yaitu tindak lanjut, meliputi pengevaluasian hasil eksperimen terhadap siswa. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan kegiatan pembelajaran yang menampakkan adanya perilaku pura-pura atau simulasi dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut diharapkan siswa dapat memahami suatu konsep, prinsip, dan keterampilan sikap ataupun nilai yang sedang disimulasikan. Adapun tujuan dari metode simulasi itu sendiri untuk siswa yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilannya sehingga keterampilan tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu
untuk melatih siswa agar bisa memahami suatu konsep ataupun prinsip yang sedang disimulasikan. Yang ketiga, melatih siswa untuk bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun menurut Nesbit, manfaat dari metode simulasi itu sendiri yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan siswa dalam hal yang pertama, belajar memahami suatu persaingan, yang kedua, belajar kerja sama satu sama lain, yang ketiga, belajar empati, yang keempat, belajar sistem sosial, dan yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritisnya untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya alternatif dan strategi kegiatan yang disimulasikan itu seperti apa. Sedangkan prinsip yang perlu diperhatikan apabila melakukan kegiatan simulasi yaitu yang pertama, kegiatan simulasi harus dilakukan oleh sekelompok siswa. Topik bahasan harus didiskusikan terlebih dahulu bersama dengan siswa. Yang ketiga, guru harus membuat suatu peraturan ataupun petunjuk yang rinci agar kegiatan simulasi dapat berjalan dengan optimal. Dan yang keempat, kegiatan simulasi harus dilaksanakan secara utuh ataupun lengkap. Adapun kelebihan dari metode simulasi untuk siswa yaitu kegiatan pembelajaran akan dirasa menyenangkan, melatih kemampuan berpikir siswa, melatih kepemimpinan pada diri siswa, dan melatih komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, juga melatih kemampuan dan bakat siswa dalam belajar di lingkungan. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu metode simulasi memerlukan pengelompokan yang cukup kompleks dan luas. Untuk langkah-langkah apabila melakukan kegiatan simulasi yaitu yang pertama harus memilih situasi, masalah dan juga pemain. Yang kedua harus mengorganisasikan kegiatan tersebut secara tepat. Yang ketiga, guru harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa. Guru harus bisa mengalokasikan waktu dan guru harus bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan yang terakhir, guru harus melakukan pengevaluasian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun suatu kegiatan yang bisa disimulasikan, misalnya yaitu ketika ada suatu bencana, misalnya bencana gempa, hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, hal itu bisa disimulasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk metode selanjutnya yaitu metode inquiry dan discovery atau metode menemukan. Metode tersebut merupakan kegiatan pembelajaran atau prosedur yang menekankan proses belajar secara individual, di mana siswa berusaha melakukan aktivitasnya sendiri seperti mencari ataupun meneliti sebelum menarik sebuah kesimpulan. Dalam kegiatan atau aktivitas sendirinya, siswa dapat menemukan hal-hal baru dari proses hasil belajar. Adapun tujuan dari metode menemukan ini yaitu mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru dalam proses pembelajaran dan melatih daya berpikir siswa. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu membantu siswa untuk memperbaiki penguasaannya dalam belajar. Yang kedua, pengetahuannya akan diperoleh secara individu sehingga akan melekat lebih lama. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengembangkan keterampilannya dalam proses belajar. Dan yang selanjutnya yaitu untuk melatih kepercayaan diri siswa dalam belajar. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu proses inquiry discovery ini memerlukan daya berpikir yang cukup tinggi, sehingga apabila dilakukan
terhadap siswa yang kurang dalam berpikir atau lambat berpikir akan menghambat proses pembelajarannya. Untuk yang kedua yaitu metode pembelajaran edukatif di luar kelas. Yang pertama ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan meneliti suatu objek yang ada kaitannya dengan materi yang sedang diajarkan, atau membawa siswa ke kehidupan nyata sebagai sumber belajar. Metode karya wisata tidak harus menempuh perjalanan jauh, namun bisa dilakukan di lingkungan sekitar dekat sekolah, misalnya mengunjungi kantor kelurahan ataupun kecamatan, namun tetap harus ada hubungannya dengan materi yang sedang diajarkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan apabila melakukan kegiatan karya wisata, yang pertama, guru harus mengerti terlebih dahulu hakikat dari metode karya wisata tersebut. Yang kedua, harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Dan yang ketiga, harus bisa mengaitkan dengan materi yang sedang diajarkan, sehingga siswa paham apa itu metode karya wisata yang sebenarnya. Adapun tujuan dari metode karya wisata itu sendiri, yang pertama yaitu untuk bisa membandingkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan di luar kelas dan untuk menyempurnakan pengetahuan mereka. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai rekreasi bermain sambil belajar. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai atau untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar di kelas. Adapun untuk kelebihannya yaitu metode karya wisata bisa meningkatkan minat siswa dan perhatian siswa dalam belajar. Siswa dapat memperoleh pengalamannya secara langsung di lapangan. Adapun untuk kelemahannya yaitu metode karya wisata, kalau misalnya dilakukan dengan perjalanan yang jauh akan memerlukan persiapan yang lama dan matang, serta harus memperhatikan resikonya, karena resikonya dirasa akan cukup tinggi terhadap siswa sekolah dasar. Setelah melakukan kegiatan karya wisata, guru bisa memerintahkan siswa untuk menceritakan kembali apa yang telah diteliti oleh mereka, sehingga setidaknya tujuan pembelajaran dari metode karya wisata tersebut dapat tercapai. Untuk yang kedua, untuk metode yang terakhir yaitu metode observasi. Metode observasi merupakan kelanjutan berupa alat atau instrumen yang diperlukan dalam kegiatan karya wisata. Karena apabila tidak ada lembar observasi dalam kegiatan karya wisata, kegiatan akan dirasa kurang lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau metode observasi merupakan format pembelajaran di mana siswa dibawa langsung ke objek luar kelas untuk mengamati atau meneliti suatu objek tersebut. Kemudian mereka akan merekamnya melalui lembar observasi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru. Adapun tujuan dari metode observasi itu sendiri yaitu mengajarkan kepada siswa atau untuk melatih siswa agar bisa mengisi lembar observasi yang berkaitan dengan metode karya wisata tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.